Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan kemampuan sehingga kita bisa menambah kembali ilmu kita. Sholawat serta salam juga kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman zahiliyah menuju peradaban masa kini. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang mendapatkan syafaatnya kelak nanti. Pada hari ini teman-teman, anak yang soleh dan solehah, Ustazah akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kebun yang Menghitam. Kisah ini terdapat di dalam Al-Quran, Surah Al-Qalam ayat 17 sampai 32. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak kisahnya berikut ini. Di suatu daerah dekat kota San'ah, ibu kota Yaman, hiduplah keluarga yang kaya raya dengan kebunnya yang sangat subur. Setiap panen, mereka memberikan sedekah kepada fakir miskin. Kebun mereka semakin lebat dan menghasilkan banyak buah. Kebun yang penuh berkah. Suatu ketika, pemilik kebun yang baik hati itu meninggal dunia. Kemudian, kekayaan dan kebunnya diwariskan kepada kelima anaknya. Sayangnya, anak-anak ini tidak memiliki sifat puji seperti ayahnya, kecuali anak tertua yang mewarisi sifat ayahnya yang dermawan tersebut. Mereka berunding untuk mendapatkan bagaimana caranya agar panen mereka menjadi lebih banyak. Mereka berkata, supaya panen kita lebih banyak, kita tidak perlu memberi ke fakir miskin. Semuanya untuk kita saja. Iya, aku setuju. Kita bagi sendiri saja. Orang-orang miskin itu kan sudah dapat banyak ketika ayah kita masih hidup. Aku juga setuju. Mereka berniat tidak memberi sedekah kepada fakir miskin. Dan mereka juga lupa mengingat kekuasaan Allah. Mereka tidak mengatakan insya Allah. Padahal panen buah tersebut akan terjadi jika dengan izin Allah. Suatu hari, anak tertua yang baik hati mengajak saudaranya untuk meneruskan kebiasaan orang tua mereka, yaitu memberikan sedekah sebagian panennya kepada fakir miskin. Tetapi mereka semua menolak. Akhirnya, mereka sepakat untuk memanen kebunnya di pagi hari buta sebelum matahari terbit. Malam harinya, mereka tertidur pulas dan tidak menyangka bahwa Allah yang Maha Mengetahui menurunkan azabnya kepada mereka yang pelit. Pada malam itu, kebun buah mereka berubah menjadi hitam layaknya seperti arang. Keesokan harinya, ketika masih dalam kegelapan, mereka terbangun dan bergegas pergi ke kebun. Mereka berharap tidak ada orang yang mengetahui rencana mereka. Sesampainya di kebun, mereka terkejut bahwa kebun mereka telah berubah menjadi hitam. Semuanya menjadi hitam, dahan, ranting, buah, semuanya menjadi rusak. Kemudian, saudara tertua meminta mereka untuk bertaubat, karena
Perbuatan mereka yang enggan berbagi dengan orang fakir dan miskin menyebabkan Allah menurunkan azab sehingga kebun mereka menjadi hitam kelam. Mereka pun menyadari kesalahan mereka dan bertaubat serta berseru kepada Allah seperti yang disebutkan dalam surah Al-Qalam ayat 29. Maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zolim. Dan mereka pun berharap Allah mengampuni mereka. Demikianlah kisah kebun subur yang berubah menjadi hitam. Dalam kisah ini, Allah memberi kita pelajaran bahwa kita hendaknya selalu mengingat Allah dalam setiap kegiatan, serta mengatakan insya Allah saat berniat melakukan suatu kegiatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua sudah menyimak kisah tentang kebun yang menghitam. Nah, sekarang Ustazah memiliki 3 buah pertanyaan. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Terdapat dalam surah apakah kisah kebun yang menghitam ini? Pertanyaan kedua. Apakah kalimat yang perlu diucapkan ketika kita berniat melakukan suatu kegiatan? Pertanyaan ketiga. Apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita menyadari kita melakukan suatu kesalahan? Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak mengenai kisah kebun yang hitam. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.